Halo semuanya, apa kabar? Kali ini pertama kali kalian ketemu channel atau ketemu video gue, welcome. Nama gue Ikna, jadi di channel ini gue banyak ngebahas tutorial mengenai Excel. Jadi kalau kalian pengen belajar Excel dari awal atau pengen memperdalam kemampuan atau pengetahuan kalian soal Excel, semoga ini channel yang tepat buat kalian. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas gimana sih caranya membuat laporan kas masuk dan keluar secara otomatis. Ini simple banget gitu, ini banyak yang nanya juga. Caranya gimana? Jadi nanti di video ini kita akan belajar gimana sih caranya kurang lebih bikin laporan seperti ini gitu ya. Misalkan contoh nih, ini buat RT 6 RW 7 di kelurahan sekian gitu. Kita punya nanti tanggal kas masuk atau kas keluarnya, deskripsinya buat apa, uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, dan saldo akhir yang bisa berubah secara otomatis gitu. Kemudian juga nanti kita bisa tambahkan satu formatting secara otomatis di mana kalau kasnya misalkan di bawah 300.000 dalam hal ini nanti akan langsung muncul warna merah. Jadi kalau kalian yang ngeliatin laporannya bisa langsung tahu, wah kas kita tinggal sedikit gitu. Oke, langsung aja. Nanti file latihannya bisa kalian download gitu kalau misalkan kalian pengen belajar sendiri caranya gimana, bikin sendiri dari nol, ngikutin video tutorial yang ini gitu ya. Jadi nanti kalian bisa langsung download di deskripsi dari video ini. Oke, kurang lebih kita akan bikin yang mirip seperti ini. Jadi gue langsung ke sheet satunya aja, latihan. Nah di sini ini gue gedein dulu. Oke, ini moga-moga udah kelihatan. Ya udah, jadi langsung aja bikin judulnya gitu ya. Misalkan laporan kas masuk dan kas keluar. Contoh RT 001 RW 002. Masukin kelurahan apa? Misalkan kelurahan tadi Tanjung Raya, kemudian kecamatan apa tadi? Bandar Metro gitu ya. Ini terserah kalian lah, bikin sendiri. Mau nama perusahaan, mau buat laporan kas masuk atau kas keluar sendiri, terserah kalian. Oke, nah berikutnya kita langsung aja bikin judul tabelnya atau heading kolomnya gitu ya. Ini terserah kalian bisa start dari nomor atau misalkan kayak tadi yang gue buat bisa langsung tanggal aja gitu. Kemudian mungkin deskripsi itu kas masuk atau kas keluarnya buat apa gitu ya. Kemudian langsung aja mungkin kas masuk atau uang masuk gitu, uang masuk, uang keluar, saldo akhir gitu ya kurang lebih ya. Oke, ini gue benerin dulu sedikit ya, kurang lebih seperti ini. Tanggalnya gue kecilin dikit deh, deskripsi gedein sedikit supaya bisa muat banyak. Ini gue lebarin sedikit juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah udah, jadi ya kalian bisa mulai formatting. Misalkan kayak gini, gue mau merge supaya ada di tengah gitu ya, bisa pilih yang merge across, tengahin, kasih bold mungkin. Oke, kurang lebih udah oke. Yang ini juga sama, tengahin, bold, mungkin kasih warna sedikit biar bagus. Oke, dan kemudian mungkin kita bisa bikin let's say buat ya mungkin kurang lebih segini kali ya. Kita kasih border di tanggalnya ini. Kalian bisa format supaya dia mengikuti date gitu atau tanggal. Pilih yang date, pilih yang Indonesian nih, lokalnya Indonesian supaya sesuai. Dan ya tergantung kalian mau tampilkan bentuknya seperti apa. Misalkan gue yang simple aja, 14 garis miring 03 garis miring 12, klik OK. Jadi nanti kalau kalian ketik misalkan contoh 23 Maret gitu ya, gini aja dia langsung akan berubah secara otomatis seperti ini. Sorry, ini gue gedein sedikit deh. Nah, moga-moga kelihatan ya. Oke, so itu tanggal udah jadi. Deskripsi nanti tinggal kita masukkan aja. Misalkan contoh biasanya saldo dari bulan lalu gitu ya. Oke, sorry, satu lagi yang ketinggalan mungkin baiknya kalian tambahkan di sini periode ini untuk apa? Misalkan untuk Maret 2021 gitu. Oke, ya kasih kali bikin italic. Oke. Nah ini masukin aja misalkan uang masuk berapa, contoh 500.000 gitu ya. Nah ini gue suka nulis 500.000 atau sejuta dengan cara cepat seperti itu. Jadi supaya keluarnya lebih bagus, ini kalian blok dulu tabel yang nanti akan kita isi dengan nilai uangnya, kemudian kasih formatting koma dan dibetulin jadi supaya seperti ini. Uang keluar nggak ada ya karena saldo dari bulan lalu. Saldo akhir rumusnya adalah ya sebetulnya uang masuk dikurang uang keluar aja gitu. Oke. Nah, kita coba lagi berikutnya misalkan tanggal 24 Maret. Oke, ini contoh adalah misalkan Misalkan bayar iuran air gitu ya. Uang keluarnya adalah 100.000. Nah, saldo akhirnya apa? Saldo akhir ini rumusnya kalau untuk yang berikutnya sama dengan saldo akhir atasnya ditambah uang masuk di tanggal sekian
dikurangi uang keluar di tanggal sekian juga. Nah, jadi ini dari 500.000 jadi 400.000 gitu kan. Nah, untuk yang bawahnya ini tinggal kalian drag aja gitu sebetulnya. Nah, cuman kalau di drag langsung seperti ini, dia akan muncul nih si 400.000 karena kan dia mengikuti saldo atasnya kan. Tapi kita bisa kasih rumus, kita ubah sedikit rumusnya supaya lebih bagus laporannya. Jadi kalau misalkan belum ada yang diisi di sini, nanti saldo akhirnya nggak akan muncul apapun gitu. Jadi itu kita samarkan dengan rumus. Kalian bisa pakai rumusnya seperti ini. Jadi di depannya kalian tambahkan if, buka kurung, n, buka kurung lagi, jika, jadi gini bacanya, gue coba dulu ya, jika, if, buka kurung, n, buka kurung, kemudian kalian klik nih sel ini, uang masuknya gitu ya, itu adalah sama dengan tanda kutip 2 kali, artinya gini, jika C8-nya itu kosong, dan, koma, D8-nya juga kosong, tadi tanda kutip 2 kali, artinya di tengah tanda kutip itu kosong gitu ya, jadi kalau misalkan C8 kosong dan D8 kosong, ini tutup kurung, maka koma kosong juga, jadi tanda kutip 2 kali artinya kosong, kemudian koma lagi, jika salah maka yang muncul adalah E7 ditambah C8 dikurang D8 gitu, dan kemudian kita kasih tutup kurung, jangan lupa tutup kurungnya. Nah ini 400.000 sebenarnya sama aja, jadi bacanya adalah jika C8 dan D8 itu sama-sama kosong, jadi kalau salah satu aja dia tetap akan muncul, tapi kalau dua-duanya kosong, seperti yang nanti kita akan punya di bawah, maka si saldo akhirnya itu nggak akan muncul apa-apa, dia akan munculnya kosong gitu, kurang lebih seperti itu. Gunanya adalah untuk menyamarkan kayak gini 400.000 yang di bawah, karena sebetulnya belum kita isi untuk baris yang itu gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kosong, maka dia akan tampilkan kosong, jika tidak, salah satu ada isinya, maka dia akan menampilkan rumus E7 ditambah C8 dikurang D8, makanya 400.000. Nah ini kalau kita drag ke bawah, jadinya tadi yang gue bilang, dia akan secara otomatis tersamarkan gitu, jadi lebih rapi. Nah kerennya adalah ketika kalian input lagi untuk baris berikutnya, misalkan 25 Maret gitu ya, ini adalah misalkan kas minggu pertama, contoh kita dapat let's say 300.000 gitu. Nah, dia akan langsung muncul nih 700.000-nya gitu. Dan kalian bisa lanjutkan lah 26 Maret, misalkan ini adalah bayar satpam gitu ya, satpam lingkungan. Gue bedain sedikit. Oke, misalkan ini adalah 250.000. Nah, dia akan langsung berkurang 450.000 gitu. 27 Maret beli meja kantor RT misalkan, kemudian ini jadi 400.000, wah kere dia tinggal 50.000 gitu ya. Kemudian kita tambahin lagi 28 Maret kas minggu kedua, belum sih ya, gue ubah deh ini misalkan let's say 3 April gitu, kas minggu kedua masuk misalkan 350.000 dalam hal ini, jadi 400.000. Dan yang terakhir contohnya misalkan tanggal 5 April itu dia dia bayar setoran lingkungan atau setoran kebersihan gitu, misalkan ini keluarnya 250.000, wah mahal juga. Oke, 150.000 gitu. Nah jadi ini kemudian ya di bawahnya kalian bisa tambahkan nanti seperti ini, total atau jumlah gitu dari uang masuk, jadi sum, buka kurung, ini kalian tinggal blok aja gitu ya, tutup kurung. Ada rumus cepatnya, yaitu kalian klik alt sama dengan. Jadi di sini alt sama dengan, gue klik alt sama dengan sekarang, langsung, wah ini tapi kurang oke ya, jadi jangan alt sama dengan deh, tetap aja kayak tadi. Sorry gue ulang, gue tadi mau ngasih tahu shortcut, cuman ternyata kurang cocok datanya. Oke, jadi langsung aja kayak gini, enter lagi 1 juta, dan untuk yang ini rumusnya adalah 1.150.000 dikurang ini. Jadi total uang masuk dikurang total uang keluar gitu. Nah ini harusnya sama dengan yang di atasnya. Oke, ini bisa kalian kasih tabel lagi gitu ya. Ini misalkan tulisannya adalah total kayak gitu. Ini bisa kalian kasih warna, contohnya misalkan warnanya hijau. Oke, jadi udah kurang lebih seperti itu. Nah yang terakhir adalah kalian bisa kasih formatting secara otomatis. Gunanya adalah untuk memberitahu kalau misalkan saldo akhir kita itu di bawah level yang kita ingini gitu ya, karena misalkan terlalu sedikit, dia langsung muncul warna merah supaya kalian bisa langsung gampang bacanya gitu. Kalian blok seperti ini, pilih conditional formatting, pilih yang highlight sales rules, dan juga yang less than, artinya kurang dari. Nah ini tinggal kalian masukin aja misalkan 200.000, kemudian akan ditampilkan warna merah, klik OK.
Jadi dia akan secara otomatis menampilkan saldo akhir mana aja di masing-masing tanggal yang di bawah 200.000 gitu. Jadi ini kalau misalkan kita oke nih sebentar, ini gua kecilin sedikit. Oke, kemudian kalau ini kalian tambahkan misalkan gitu ya. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung kalian klik lagi aja, misalkan 6 April gitu. Ini apalagi kas minggu, jangan kas ya, bayar lagi deh, bayar uang makan misalkan contoh gitu ya, 100.000. Nah ini belum gue copy ke bawah, ini gue copy dulu ke bawah, seperti itu. Nah jadi langsung muncul 50.000 ya kan. Dan di bawahnya jadi langsung berubah otomatis juga. Contoh kita masukin lagi 8 atau 11 April, kas minggu ketiga, misalkan masuk lagi 400.000. Nah ininya berubah, ininya kita mesti rumusnya kita perpanjang jadi seperti ini. Ini juga sama gitu, jadinya 450.000. Oke. Ya kurang lebih itu aja tutorial dari gua. Jadi semoga ini berguna buat teman-teman gitu ya, gimana caranya bikin laporan uang masuk dan uang keluar secara otomatis gitu ya. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, klik like. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada ide lain kita pengen bahas apa, silahkan komen. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe. Oke, segitu aja dari gue Ikna. Thank you semuanya. Bye-bye.